Jadi keutamaan Ramadan tidak hanya pada hari-hari di dalam bulan tersebut, atau tidak hanya menghentikan makan dan minum saja. Allah Ta'ala tidak mempersiapkan itu bukan untuk hanya hal-hal seperti itu saja, mempersiapkan surga dan sebagainya. Untuk itu Hadrat Rasulullah SAW di dalam hadis lain, beliau bersabda dengan jelas bahwa di dalam kondisi iman, berpuasa dalam kondisi iman dan bermuhasabah diri sendiri dengan melewati Ramadan seperti itu, maka makom tadi akan didapatkan. Jika kondisi tersebut diamalkan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dimaafkan dan manusia akan maju dalam keimanan dan bermuhasibah terhadap diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, akan melihat kepada kelemahan diri sendiri, dosa-dosa, amalan sendiri, akan memperhatikan hukukullah dan hukukul ibad, akan menyelaraskan segala amalannya dengan hukum-hukum ilahi, baru dosa-dosa tadi akan dimaafkan. Dan itulah maksud dari difirmankannya Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan hal tersebut yang saya tilawatkan tadi, yakni puasa Ramadan, puasa diwajibkan kepada kalian, yakni Ramadan ditetapkan setiap tahun supaya kalian bertakwa. Dan takwa itu adalah setiap pekerjaan diperuntukkan untuk meraih keridhaan ilahi, baru kalian akan mendapatkan fadilah dari Ramadan tersebut, dan kalian dapat terhindar dari serangan syaitan. Jika kalian secara tulus mencari, berupaya bertakwa, dan kalian berpuasa dalam kondisi seperti itu, maka kalian akan berada dalam lindungan ilahi. Jika manusia dilindungi oleh Allah Ta'ala, baru dia akan terhindar dari syaitan. Jika tidak, syaitan melontarkan tantangan secara terang-terangan bahwa jika manusia terjauh dari lindungan Allah Ta'ala, maka seketika itu juga syaitan akan menguasai manusia tersebut. Jadi kemajuan di dalam keimanan dan bermuhasibah diri akan memberikan perlindungan Allah Ta'ala dari syaitan, dan itu bisa didapatkan jika manusia berjalan di atas jalan ketakwaan. Kondisi keimanan dan standar dari keimanan tersebut, dan kondisi ketakwaan dan standarnya bagaimana seharusnya, dan bagaimana itu bisa didapatkan berkenaan dengan hal tersebut, yang bisa menjelaskan secara jelas adalah mereka yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan dalam hal ini hamba sejati Hadrat Rasulullah SAW, dan itu bisa diketahui dengan perantaraan imam di zaman ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam lah yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk pekerjaan tersebut, untuk tugas tersebut. Beliaulah yang akan membawa iman kembali dari bintang suraya dan membawa kembali ke bumi, dan mengajarkan cara-cara untuk meraih ketakwaan dan keimanan tadi. Sebagaimana kita menyaksikan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dan sabda-sabda beliau dalam berbagai majelis, nasihat-nasihat beliau memberikan petunjuk berkenaan hal itu dalam berbagai aspek. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis dikatakan, jika puasa dilakukan dalam kondisi iman dan
muhasibah diri, maka dosanya akan dimaafkan. Ini bukanlah hal sepele. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberitahukan kepada kita bahwa kondisi iman tidak mungkin dapat tercapai selama Allah Ta'ala belum dikenali. Beliau alaihissalam bersabda, tingkatan yang terberat yang harus kita tempuh adalah mengenali Allah Ta'ala. Jika di dalam pengenalan kepada Allah Ta'ala itu masih ada kekurangan, masih buram, maka keimanan kita tidak mungkin bisa mengkilat terang. Dan bagaimana pengenalan terhadap Allah Ta'ala tadi bisa tercapai? Ini didapatkan dengan penjelmaan sifat rahimiyat Allah Ta'ala. Pengenalan kepada Allah Ta'ala dengan zahirnya sifat rahimiyat Allah Ta'ala baru bisa didapatkan. Dengan diciptakannya jalinan dengan Allah Ta'ala yang di dalamnya sifat rahimiyat dan karunia Allah Ta'ala dan kudratnya nampak di dalam diri kita. Dan hal-hal ini dapat ditempuh jika ibadah kepada Allah Ta'ala dan jalinan kepadanya itu dizahirkan secara luar biasa. Beliau alaihissalam bersabda, sifat rahimiyat dan sifat Allah Ta'ala jika itu diamalkan, dirasakan, maka kita akan terbebas dari hawa nafsu pribadi. Kelemahan iman, dan itu tercipta karena kelemahan iman, dan jika keimanannya tidak lemah dan memiliki keyakinan yang kamil kepada Allah Ta'ala, maka dia akan terbebas dari nafsu syahwat. Hartanya sedemikian rupa dicintai oleh manusia, harta itu, maka sejauh itulah dia mencintai harta akhirat. Manusia bisa saja mengatakan bahwa dia sangat mencintai harta rohani. Maka jika dia memang mengatakan seperti itu, maka dia akan berusaha sedemikian rupa sebagaimana dia kerja keras di dalam mencari harta duniawi, bahkan akan lebih kerja keras lagi dari itu jika memang dia benar mencintai harta akhirat. Ya, kudrat ilahi dan rahimiyat ilahi berarti masih ada kelemahan di dalam keimanan kepada hal tersebut, dan perlu bagi manusia tersebut untuk mengevaluasi diri. Setelah menerangkan hal tersebut, ini bisa dipahami dengan baik bahwa ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Ini hal yang besar. Ini target yang besar sekali yang diberikan kepada kita untuk mencapainya. Dengan 30 hari berpuasa, atau untuk tidak hanya didapatkan untuk 30 hari bulan Ramadan saja keutamaan hal tersebut. Rasa penting akan hal tersebut akan meningkat jika segala upaya kita training yang dilakukan selama 30 hari ini terus diamalkan selama sepanjang tahun. Hadrat Rasulullah SAW di dalam 2 kalimat di hadapan kita menjadikan pedoman dalam kehidupan kita, bahwa dalam kondisi keimanan kita berpuasa, untuk itu dosa kita akan diampuni, karena hadrat Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah cukup seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa jika kita berpuasa dengan bermuhasabah diri, keimanan kita harus diukur
diselaraskan dengan bagaimana jalinan kepada Allah Ta'ala bisa terbina dan dijadikan patokan akan hal tersebut. Apakah kita mengamalkan hal itu atau tidak? Kondisi keimanan, dan dalam menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam suatu kesempatan, walhasil beriman kepada Allah Ta'ala ada dua macam. Pertama adalah yang hanya terbatas sampai mulut saja keimanan itu, dan efeknya tidak ada dalam hal perbuatan dan amalan, hanya sampai di mulut saja, tidak dizahirkan dengan amalan perbuatan. Jenis iman yang kedua adalah disertai dengan kesaksian amalan perbuatan. Jadi sebelum amalan jenis kedua ini tercipta dalam diri manusia, saya tidak bisa katakan bahwa seorang manusia itu meyakini Allah Ta'ala. Saya tidak bisa faham ada orang yang meyakini Allah Ta'ala, namun di sisi lain dia melakukan dosa-dosa juga. Sebagian besar dunia ini adalah mereka meyakini akan jenis yang pertama. Saya tahu bahwa mereka mengklaim bahwa kami beriman kepada Allah Ta'ala, namun saya menyaksikan bahwa seiring dengan klaim ikrar itu, mereka terus terjerumus di dalam kekotoran duniawi dan dilumuri dengan lumpur dosa di dalam kehidupannya. Beliau bersabda, apalah keistimewaan dari iman billah tadi, dengan dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada, tapi itu tidak bisa tercapai. Coba perhatikan, manusia yang berderajat rendah sekalipun, bagaimana penentangan kepada Allah Ta'ala dan di dalam menentang hukum ilahi, orang yang berani melakukan hal itu, berkenaan hal itu, bahwa saya mengklaim bahwa saya beriman kepada Allah Ta'ala, saya meyakini bahwa kebanyakan dunia ini meyakini Allah Ta'ala di mulut saja. Dia mengatakan permaisur, ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan God. Jika dari sisi amalan, keimanan itu diuji, dan hasilnya terpaksa mengatakan bahwa dia hanya di mulut saja, keimanan itu tidak disertai dengan kesaksian amalan. Beliau bersabda, di dalam fitrat manusia ada bahwa apa yang diyakininya, dia akan tidak ingin, dia akan terhindar dari kerugian itu. Ada satu racun bahwa dia cukup menghancurkan seorang manusia, maka dia tidak akan mungkin berani untuk memakan racun tadi, karena dia tahu bahwa itu akan membinasakan. Lantas kenapa dia meyakini kepada Allah Ta'ala, tidak menciptakan hal tadi? Jika ada keyakinan kepada Allah Ta'ala seperti yakinnya kepada racun tadi, maka akan timbul kematian di dalam dirinya. Namun tidak. Namun terpaksa kita mengatakan bahwa hanya di mulut saja keimanannya itu, tidak dilumuri dengan keyakinan keimanannya itu, hanya menipu dirinya sendiri. Jika ada keimanan, maka harus memiliki keyakinan sempurna, karena tidak ada corak keyakinan. Untuk itu hanya menipu diri sendiri, dan tertipu orang yang mengatakan bahwa dia yakin kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda, jadi yang utama kewajiban manusia adalah dia memperbaiki keimanannya, yakni kepada Allah Ta'ala itu, yakni buktikanlah dengan amalan perbuatannya. Jangan sampai ada perbuatan keluar dari dirinya yang bertentangan dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi inilah maksud dari muhasabah seorang mukmin di dalam bulan Ramadan, yakni terjadi satu lingkungan yang khas dan timbul perhatian kepada kebaikan. Dalam lingkungan seperti ini,
sembari tertuju perhatian kepada ibadah, amalan, kita harus tunduk di depan Allah Ta'ala dan meminta taubat atas segala dosa-dosa yang lalu. Lalu Ramadan ini dijadikan bagian seutuhnya bagi kehidupan di masa yang akan datang sepanjang tahun. Dan dosa-dosa yang dimaafkan atau pintu surga yang dibukakan, kita harus berupaya supaya pintu surga itu terus terbuka. Dan untuk mengambil bagian dari limpahan keberkatan Ramadan ini, kita tunduk di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati dan berupaya supaya segala kelemahan kita keluar dari kita. Dan apapun tujuan yang Allah Ta'ala berikan di dalam Ramadan ini, yakni untuk meraih ketakwaan, semoga standarnya pun bisa kita raih. Dan kita berupaya untuk itu. Untuk meningkat dalam ketakwaan, Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan kepada kita dengan berbagai sarana. Berkenaan dengan hal itu, saya akan sampaikan beberapa hal rujukan dari beliau alaihi salam. Kondisi keimanan manusia akan meningkat jika dia meningkat dalam ketakwaan. Jadi, sebagaimana telah diterangkan barusan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, kondisi iman dan muhasabah diri sendiri, lewatkanlah Ramadan dengan itu. Maksudnya adalah sembari maju dalam ketakwaan dan selaraskanlah diri sendiri dengan keridhaan Allah Ta'ala dan lewatilah hari-hari itu. Jika itu berhasil, sukses, baru ketakwaan akan menjadi bagian seutuhnya dalam kehidupan kita. Kondisi keimanan kita tidak hanya diperbaiki dalam Ramadan ini oleh manusia, melainkan ini merupakan yang terus berlangsung. Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan kepada kita dalam hal ini. Beliau bersabda, tujuan dari Quran dan taklim Islam adalah menciptakan ketakwaan. Itu yang tidak nampak kepada kita saat ini. Orang berpuasa, orang sholat, namun dia karena terjauh dari ketakwaan, puasanya, sholatnya itu menjadikannya sebagai pendosa. Yang kita saksikan saat ini bagaimana terorisme atas nama Islam membunuh orang-orang tidak berdosa itu dilakukan karena di dalam diri mereka tidak ada ketakwaan. 2 hari yang lalu, setiap hari ada saja kejadian dari umat muslim ini. 2 hari yang lalu di Afghanistan secara zalim dibunuh 100 orang, jumlahnya lebih kurang. Apakah Ramadan akan memberikan manfaat kepada orang-orang seperti itu? Apakah mereka akan meraih limpahan karunia dari Ramadan ini? Pasti tidak. Karena mereka bertentangan dengan hukum ilahi, apa yang mereka lakukan. Mereka tengah terjauh dari hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan ini terjauh dari ketakwaan. Karena itu mereka lakukan. Sesuai dengan ajaran Quran Karim, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tanpa ketakwaan, salat pun tidak bermanfaat, dan merupakan kunci ke neraka. Bagaimana Ramadan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang jauh dari ketakwaan? Mereka yang atas nama Allah Ta'ala dan atas nama Rasul melakukan kezaliman kepada orang lain. Mereka tidak akan pernah mengambil limpahan keberkatan dari Ramadan ini, karena mereka akan masuk ke dalam cengkraman Allah Ta'ala. Jadi dalam kesempatan seperti ini, ketika kezaliman, keaniayaan kita saksikan oleh kita, maka kita para Ahmadi harus lebih dari sebelumnya istighfar,
dan memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah memisahkan kita dari orang-orang zalim itu dan memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada Muhammad SAW.